Selamat datang di Liputan AI. Kalau Anda lengah beberapa hari aja, landscape teknologi itu bisa berubah total loh. Dan ya, itulah yang baru aja kejadian. Dalam beberapa hari terakhir ini, ada tsunami pengumuman soal AI yang benar-benar mengguncang segalanya. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari berita yang paling heboh. Cuma dalam waktu 48 jam, OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, nilainya meroket gila-gilaan. Sekarang mereka jadi perusahaan swasta paling berharga di dunia. Ini bukan sekedar berita biasa, ini benar-benar pergeseran peta kekuatan di dunia teknologi. Tapi ironisnya nih, di saat yang bersamaan, aplikasi video baru mereka, Sora, malah bikin internet banjir sama video deepfake dari CEO mereka sendiri. Nah, inilah wajah AI sekarang. Di satu sisi, punya kekuatan finansial yang luar biasa, tapi di sisi lain, bisa menciptakan kekacauan kreatif yang nggak terduga. Oke, kita mulai dari sisi kreatifnya dulu ya. AI sekarang ini udah berevolusi. Dulu mungkin cuma jago nulis teks, sekarang udah jadi seniman serba bisa. Kita ngomongin soal gambar, video, bahkan desain objek fisik yang semuanya dibikin sama mesin. Popularitas Sora ini benar-benar meledak. Coba bayangin, di hari pertamanya aja, aplikasinya diunduh 56.000 kali. Jauh banget ninggalin aplikasi AI lain kayak Claude dan Copilot. Angka ini langsung bikin Sora nanggring di posisi 3 besar App Store Amerika. Tentu aja, kalau udah viral, pasti ada kekacauan yang ikutin. Para pengguna langsung iseng ngetes batasannya. Mereka bikin deepfake CEO Sam Altman yang lucunya lagi bacain peringatan kontennya sendiri. Gak lama kemudian, internet langsung penuh sama video karakter-karakter populer kayak Pikachu dan Mario. Ini jelas memicu perdebatan panas soal hak cipta dan keamanan. Nah, masalah hak cipta ini sekarang udah bukan main-main lagi. Di satu sisi, ada platform kayak Character AI yang bikin pengguna bisa bebas bikin chatbot dari karakter favorit mereka. Tapi di sisi lain, perusahaan raksasa kayak Disney mulai ngelawan. Mereka ngeluarin tindakan hukum buat ngelindungin karakter-karakter mereka. Ini nih, medan perang baru di dunia AI. Google, ya jelas nggak mau ketinggalan dong. Mereka baru aja ngerilis serangkaian tools kreatif baru yang intinya adalah bikin pengeditan canggih jadi gampang buat semua orang. Coba bayangin, kamu bisa ngubah detail super kecil di foto dengan sempurna atau punya asisten AI pribadi namanya Pasta yang bisa belajar gaya seni kamu buat diajak kolaborasi. Keren banget kan? Contoh paling kerennya itu kolaborasi Google sama desainer terkenal Ross Lovegrove. Jadi sketsa-sketsa Lovegrove itu dimasukin ke AI, terus AI-nya dilatih buat ngerti gaya unik si desainer. Hasilnya, AI bisa ngasih ide-ide konsep kursi baru yang kemudian beneran diwujudin jadi kursi logam hasil cetak 3D. Ini bukti nyata kolaborasi manusia dan mesin. Oke, sekarang mari kita intip apa yang ada di balik layar kreativitas ini semua. Karena di belakangnya, ada mesin uang raksasa, perebutan perangkat keras, dan perang buat dapatin talenta-talenta terbaik. Inilah perlombaan yang sesungguhnya untuk mendominasi masa depan AI. Oke, kita ngomongin soal uang. Angka ini, 500 miliar dolar. Coba direnungin dulu angkanya. Ini valuasi terbaru OpenAI. Biar ada gambaran, angka ini udah ngalahin nilai banyak banget perusahaan publik raksasa dan bikin OpenAI jadi perusahaan swasta termahal di dunia. Taruhannya di perlombaan AI ini benar-benar nggak main-main. Valuasi segede ini bukan cuma buat pamer loh. Ini adalah modal perang buat bangun infrastruktur AI di masa depan. OpenAI langsung kunci kesepakatan ratusan miliar dolar sama Oracle buat cloud computing, dapat suntikan dana dari Nvidia, dan kerja sama barang produsen chip kayak Samsung. Tujuannya cuma satu, ngamanin pasokan chip, komponen paling vital dalam pengembangan AI. Tapi perlombaan ini nggak cuma terjadi di cloud atau di server-server raksasa aja. Medan pertempuran berikutnya ada di depan mata kita semua. Di meja kerja, di laptop kalian, AI bakal segera jalan secara lokal langsung di perangkat kita, dan ini bakal ngubah segalanya. Kuncinya apa? Ada chip khusus namanya NPU atau Neural Processing Unit. Anggap aja ini kayak otak tambahan di komputer kamu yang tugasnya cuma satu, ngerjain perintah AI secepat dan seefisien mungkin. Hasilnya, fitur-fitur AI canggih bisa jalan di laptop kamu tanpa perlu koneksi internet dan yang pasti nggak bikin baterai boros. Nah, ujung-ujungnya semua teknologi ini ya buat rebutan dompet kita. Dan Microsoft baru aja ngeluarin jurus mautnya. Dengan harga yang sama persis kayak ChatGPT Plus, mereka nggak cuma nawarin AI Copilot Pro, tapi juga seluruh paket Office kayak Word dan Excel, plus penyimpanan per cloud 1 TB. Ini tawaran yang susah banget buat ditolak.
Oke, kita udah lihat sisi kreatif dan sisi bisnisnya. Sekarang, mari kita lihat gimana AI mulai benar-benar bekerja, masuk ke dunia kerja dan mengubah cara kita nyelesain tugas sehari-hari. Ada konsep kunci di sini, namanya alur kerja agentik. Apaan tuh? Gampangnya gini, bayangin kamu bisa bikin tim impian yang isinya asisten AI. Ada satu AI yang jago riset, satu jago nulis, satu lagi jago ngirim email. Kamu tinggal kasih satu perintah, misalnya bikinin laporan pasar, dan tim AI ini bakal kerja bareng secara otomatis buat nyelesainnya. Dan ini bukan lagi sekadar teori loh, perusahaan-perusahaan udah ngerasain dampaknya. Platform Rox ngelaporin produktivitas timnya naik 50%. Raksasa farmasi Novo Nordisk bisa motong waktu buat nulis dokumen sampai 90%. Bahkan ada perusahaan yang bisa hemat 70 jam kerja tiap minggunya. Ini efisiensi yang nyata banget. Tenaga kerja AI baru ini muncul di mana-mana. Di dunia teknologi, ada Replit yang pengen ngubah semua orang jadi programmer, dan Google yang bikin asisten coding. Di dunia keuangan, AI dipakai buat mempercepat proses hipotek. Bahkan buat urusan personal seperti perencanaan akhir hayat pun, sekarang ada AI yang bantu ngurusin administrasinya. Tentu saja, kalau kekuatannya udah sebesar ini, harus ada aturan mainnya kan? Nah, ini membawa kita ke babak terakhir. Gimana hukum dan masyarakat kita coba beradaptasi dengan kehadiran AI yang makin canggih? Dan berita terbesarnya datang dari California. Sebagai jantungnya industri teknologi, negara bagian ini sering jadi patokan regulasi. Mereka baru aja ngesahin SB 53, Undang-Undang Keamanan AI pertama di Amerika Serikat yang kayaknya bakal jadi acuan buat wilayah lain. Jadi, apa isi aturannya? Intinya ada dua. Pertama, transparansi. Perusahaan AI harus jujur soal protokol keamanan mereka. Kedua, akuntabilitas. Mereka nggak bisa cuma janji-janji soal keamanan, mereka harus bisa buktiin, dan negara bagian bakal ngawasin itu. Di luar gedung pemerintahan, aturan main juga lagi dinegosiasikan di ruang sidang dan ruang rapat. Ada drama hukum antara raksasa kayak Apple sama Elon Musk. Di sisi lain, ada juga upaya damai, di mana perusahaan AI mulai nyari cara buat bayar para pembuat konten, entah itu penerbit berita ataupun label musik. Aturan baru sedang ditulis detik demi detik. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. AI itu udah bukan sekedar tool atau perangkat lunak lagi. Dia udah jadi kolaborator kreatif kita, pesaing bisnis kita, dan bahkan rekan kerja baru kita. Perannya udah berubah secara fundamental. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau AI makin jago ngerjain hal-hal kreatif dan produktif, tugas-tugas yang dulu kita pikir cuma manusia yang bisa, lantas apa yang tersisa buat kita? Apakah keahlian manusia yang bakal jadi paling berharga di dunia baru ini? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.